Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hijrah, SPD MSc, di pertemuan ke-11 kita kali ini ya, pada mata kuliah Statistik Ekonomi ya. Oke, ada 3 kelas sebenarnya yang ikut Statistik Ekonomi ya, kelas E Akuntansi 2024, kelas F Akuntansi 2024, kemudian Bisnis Digital 2024. Baik, teman-teman, pekan lalu kita sudah membicarakan atau mendiskusikan atau sudah melihat video yang saya buat tentang, point estimate ya. Jadi populasi itu diduga parameter populasi itu diduga, ada 2 cara ya. Yang pertama adalah poinnya atau diduga titiknya, titik parameternya atau selangnya. Nah, kemarin point estimate untuk rata-rata sudah kita laksanakan dan sudah saya berikan tugas. Semoga saya harap, kayaknya semua sudah ya, sebagian besar sudah mengumpulkan tugasnya dan akan saya nilai nanti begitu tugas. Kemudian kita akan lanjut membahas mengenai point estimate yang kedua, yaitu, eee, simpangan baku atau variansi juga bisa sebut ya. Nah, mungkin sudah pernah, teman-teman semua melihat atau mendengar mengenai rata-rata kemarin ya, harusnya sudah dibicarakan juga di sesi sebelum UTS ya. Nah, sekarang, kita bahas lagi ya, tapi untuk manfaat dari, apa namanya, eee, statistik tersebut terhadap parameter ya. Kemarin kita sudah menggunakan, men me mengapa namanya, menghitung, berapa X bar atau penduga untuk rata-rata populasinya. Hari ini kita coba menghitung berapa, simpangan baku populasinya atau penduga untuk simpangan baku populasinya. Baik, saya share screen. Ya, oke. Nah, sudah terlihat ya semuanya. Saya coba ya, oke. Nah, hidden voting controls, oke. Oke, ini kemarin tugasnya ya. Nah, dengan menggunakan data yang sama yang kalian, ambil kemarin ya, minimal sampelnya sebanyak 20 di kelas Anda masing-masing, kemudian pilih minimal 2 dari, variabel-variabel ini ya, variabel-variabel ini. Nah, sekarang ya saya contohkan satu ya, ini saya dapat data ini, data berat badan BB ya, dari beberapa kelas di semester-semester selanjutnya ya. Jadi ada 23 orang pesertanya yang saya ambil pada saat itu, ternyata berat badannya seperti ini ya. Ini satuannya kilogram ya, ada yang 52 kilogram, ada yang 60 kilogram, ada yang 68 kilogram dan sebagainya ya. Oke, sehingga kalau kita bahas, untuk penduga titiknya, yang kita bahas kembali tugasnya ya, penduga titiknya maka belum kelihatan, oke. Penduga titiknya yaitu apa? X bar ya, X bar yang akan kita pakai untuk menduga mu-nya ya. Mu, mu itu tulisannya seperti ini, mu, mu ya. Jadi, kalau ada banyak X bar-nya ya, X1, kemudian ada lagi, X2 bar ya, X bar ketiga ya, X bar keempat ya. Ini kalau kita rata-ratakan misalnya sampai dengan X bar ke, 100 ya, kalau kita rata-ratakan ini semuanya pasti akan mendekati, dia akan mendekati mu. Nah, itulah sebabnya mengapa X bar itu digunakan sebagai penduga tak bias dari mu ya. Jadi, malah, setelah kalau di statistik itu dibuktikan apakah betul X bar ini penduga tak bias dari mu, ya dicari nilai harapannya istilahnya ya. Tapi kalau di statistika ekonomi tidak perlu ya, yang penting tahu saja bahwa, rata-rata dari apa tadi, dari populasi ya, populasi ini, itu ternyata kita bisa ambil ya, misalnya di sini ada 1.000 orang ya, kita bisa ambil, 100 orang untuk menjadi,
Jadi apa? Menjadi sampel ya. Sampel, sehingga kita bisa menduga apa yang ada di sini ya populasinya. Nah, penciri dari populasi itu adalah X bar, apa, sigma kuadrat atau yang disebut sebagai variansi, atau juga orang biasa menyederhanakan dengan simpangan baku ya, simpangan baku seperti ini. Jadi diakarkan saja ya, akarkan saja yang ini sigma kuadratnya, kemudian ada juga, biasanya proporsi, proporsi duga ya, proporsi duga. Nah, eee, yang inilah sebenarnya kenapa kita mempelajari, sampel ya, kita mempelajari sampel saja untuk menduga apa yang ada di populasi. Nah, ya, di mana alasannya sudah kita, berikan ya, yang, sepekan lalu ya, kenapa kita harus mengambil sampel dan sebagainya. Nah, kalau begini, X bar-nya kalau dengan data yang 23 ini, X bar-nya adalah sama dengan ini juga sigma ya namanya, sigma kecil. Sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N ya. N itu apa? N itu banyaknya data XI, itu data ke I ya. XI dibagi dengan N ya. Nah, inilah rumus dari X bar atau, X rata-rata ya, atau penduga titik rata-rata dari populasinya ya. Nah, ini sama dengan X1 ditambah dengan X2 ya, saya yakin semuanya sudah benar, ditambah dengan X berapapun itu sampai dengan X yang terakhir berapa? XN ya, XN. Misalnya N-nya 23 berarti dia X ke-23-nya berapa? Dibagi dengan jumlah N-nya ya, atau banyaknya N ya. Oke, mana kursornya? Oke, oh ini bisa ya. Saya perhatikan dulu. Kita kasih ke atas. Oke. Nah, Eee, kan sudah yang ini ya, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke, penduga rata-rata yang lain ya, yaitu sigma kuadrat atau disebut sebagai variansi. Nah, akar kuadrat dari sigma kuadrat ya, itu apa? Kalau diakarkan, berarti kembali ke sigma itu sendiri ya, atau disebut sebagai simpangan baku. Kenapa jadi sigma, Pak? Karena ketika sesuatu dikuadratkan kemudian diakarkan, maka dia hilang kuadratnya ya, hilang kuadratnya. Yang ada tinggal, variabel itu sendiri ya. Oke. Nah, rumusnya simpangan baku atau variansi, variansi saja ya, atau simpangan baku, yang mana enaknya? Terserah ya. Nah, bagusnya simpangan baku ya. Rumus simpangan baku adalah atau rumus variansi dulu ya, rumus variansi adalah sama dengan gimana? Jadi dia sigma kecil ya, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N ya. X I dikurang X bar ya, pangkat 2 ya, dibagi dengan N kurang 1 ya. Ini rumusnya seperti ini ya, rumusnya seperti ini. Jadi selisih dari data kita dengan, eee rata-ratanya ya, karena tadi kita sudah dapat di atas, kalian sudah dapat di atas rata-ratanya, maka kita coba cari simpangan bakunya berapa atau variansinya berapa. Ingat kalau ada pangkat 2-nya berarti dia namanya variansi atau keragaman ya. Dia ini untuk melihat, seberapa beragam si data kita ya, yang satunya adalah simpangan baku. Nah, kalau kita mau cari simpangan bakunya maka apa? Tinggal di tinggal diakarkan. Akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1. Ini masuk dalam akar ya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi harap semua sudah paham ya.
untuk ini ya. Terus bagaimana cara carinya Pak kalau di tabel? Oh ya, oke, boleh. Kita coba hapus dulu semuanya. Lah, kenapa dia tidak bisa? Clear viewers drawing. Clear all drawings. Oh, kenapa ya dia tidak dianggap sebagai drawings? Apa karena saya pakai ini pentip ya? Kita discard dulu. Nah, oke. Lalu kita mulai lagi. Ya, oke. Jadi gini ya. Nah, berarti bagaimana Pak kalau misalnya kita sudah punya data ini ya, kita coba coba buat dulu ya. Berapa sih totalnya ini ya, jumlah dibagi dengan berapa sih X barnya ya istilahnya. Oke. Output meeting controls. Oke. Jadi kita cari dulu apanya? X barnya. Jadi X barnya itu berapa sih? Kalau kalian kan sudah, nanti tugasnya juga pakai data yang sama sehingga X barnya sudah aman. X barnya itu berapa sih? Nah, kita cari nih ya. Nah, kita bisa menggunakan eh, kalau banyak seperti ini, saya coba ajarkan bagaimana menggunakan Excel ya. Saya coba ajarkan bagaimana caranya menggunakan Excel. Ya. Nah, coba kita gunakan Excel. Saya sebenarnya sudah punya datanya ya. Ya, di sini. Ya, ini datanya. Data ini ya. Kalau kita mau jumlahkan, ya taruh di sini jumlah ya. Jumlah berapa? Jadi sama dengan, kalau di Excel, kalau kita mau rumus, itu maka kita mulai dengan sama dengan. Saya rasa anak akuntansi pasti sudah paham. Sama dengan sum, itu rumusnya jumlah ya. Sum lalu tutup dalam kurung, buka kurung ya, buka kurung, kita blok ini dari atas sampai bawah, lalu tekan enter. Jadi sumnya adalah 1358 ya. Kemudian jumlahnya sama dengan count. Kalau misalnya tidak ada nomor-nomornya di sini ya, atau kita mau ulangi, kita mau apa namanya, pastikan ya, maka dia bisa seperti ini ya. Count 23 ya, betul. Jadi sama dengan jumlah dibagi dengan banyaknya data. Nah, berarti sama dengan 59,04. Biasanya kita sederhanakan. Berapa sih? Dua angka di belakang koma misalnya. Berarti 59,04. Gitu aja ya. 59,04. Atau kalau mau tidak lebih presisi, maka ambil semua komanya ya belakangnya. Tapi biasanya dua angka di belakang koma. Lalu eh ada sebenarnya caranya ya. Tadi cara manual ya, manual by Excel. Kalau mau cari caranya langsung aja di sini sebenarnya auto sum ya. Average atau nanti kita tulis di sini sama dengan average, average dari ini sampai bawah ya. Langsung dapat dia. Sama kan? Secara manual dan tidaknya. Oke. Jadi sama 59,4. Nah, lalu eh, bagaimana cara mendapatkannya, Pak? Oh, rumusnya bagaimana tadi rumusnya? Rumusnya adalah selisih ya. Oh, sudah kita hapus ya. Rumusnya adalah selisih. Misalnya di sini nih. Rumusnya adalah selisih. Hmm. Rumusnya adalah selisih dari jadi sigma kuadrat ya sama dengan berapa? Sama dengan eh, sigma dalam kurung XI dikurang X bar ya, pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1. Mana I-nya Pak yang tadi? Oh bisa di sini. Sebenarnya supaya lebih lengkap I sama dengan 1 sampai dengan N ya. Itu untuk menandakan bahwa berjalan sampai mana sigmanya ini atau penjumlahannya ya. Maka
ini kita dapatkan, kita harus cari dulu apa? XI kurang X bar-nya berapa? Ya, pangkat 2, ya. Kalau saya pakai Excel atau nanti kalau kalian pakai manual, caranya cari adalah buat dulu kolom baru, ya. Buat dulu kolom baru. Select. Buat dulu kolom baru, sorry. Buat dulu kolom baru di sini yang namanya apa? XI kurang X bar, ya. Boleh, ya. XI tulis di sini XI dikurang X bar misalnya. X bar. Saya tulis gini misalnya ya. XI kurang X bar. Atau kalau mau pakai equation juga boleh ya. Sekalian saya ajarkan equation. Pakai equation bisa kita tulis rumus-rumusnya. Insert di equation. Nah, cuman agak ribet ya. Jadi gini. Jadi X I yang bawah itu I terus dikurang X bar itu bisa kita ambil dari sini. Mana bar ini bar ya. Nah, tinggal masukin X-nya. Seperti ini ya. Jadi, nah, hapus di sini. Kemudian ini kita jadi input atau kita jadiin ini. Warna putih tulisannya. Supaya bisa kelihatan di sini. Ya, gini ya. Jadi XI kurang X bar. Bagaimana caranya cari di sini Pak XI kurang X bar? Oh, gampang. Ya. Berarti yang ini ya, semuanya ini nanti kita kurangi dengan rata-ratanya. Mana tuh rata-ratanya? Kita sepakati untuk menjadikan dia 2 desimal saja ya. Nah, berarti di sini sama dengan ini dikurang bawah ini. Jadi coba ya. 52 kurang 59 ya. Ya betul ya. Minus 7 ya. Minus 7 ya. Minus 7. Begitupun di bawahnya. Nah, tapi kalau kita tarik langsung, maka dia akan tidak terbaca. Rumusnya salah ya. Makanya kita harus kunci dulu yang ini ya. Karena yang ini tetap. Yang ini akan turun terus seiring dengan kita menurunkan rumusnya ya. Maka kita kunci dulu yang ini. Kita kuncinya dengan apa? Ditambahkan dengan dolar di depannya ya. Angka dolar atau apa tulisan dolar. Nah, dolar. Kalau seperti ini berarti kita ngunci kolom ke E dan ke baris ke 28 ya. Seperti itu. Tinggal di enter, terus yang ini di copy atau di eh, tarik saja langsung di yang titik yang sini ya. Boleh ditarik atau mau di copy juga boleh. Copy paste. Formulanya akan menyesuaikan ya. Seperti ini ya. Jadi simpangannya seperti ini ya. Simpangannya ada yang positif, ada yang negatif. Kenapa? Karena memang seperti itu penyimpangan ya. Kalau dia lebih besar daripada rata-rata jumlah anunya ya, datanya, maka dia akan jadi positif. Tapi kalau dia lebih kecil daripada rata-rata, otomatis simpangannya akan negatif. Ya. Ya, tetapi kalau dalam konsep penyimpangan, baik itu negatif maupun positif sebenarnya tidak bagus dalam konsep statistika ya. Yang bagus adalah kalau pas di titik itu. Ya. Maka semakin kecil simpangan atau semakin kecil selisih antara data dengan rata-rataannya, maka itu semakin bagus. Ya. Artinya apa? Semakin menuju ke rata-ratanya. Ya. Tetapi dalam statistika juga, kalau tidak ada simpangan, kalau tidak ada variansi, maka tidak ada statistika. Ya. Ya, makanya kita pelajari yang namanya variansi. Karena secara kodrat, orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Benda yang satu berbeda dengan benda yang lain. Ya. Walaupun kembar identik, pasti ada yang berbeda ya antara mereka. Entah itu kesukaannya kah, atau mungkin satunya ada tai lalatnya, satunya tidak. Atau seperti apa ya, atau cara bicaranya dan sebagainya ya. Jadi dalam dunia ini kenapa ada statistika? Karena ada variansi, ada keragaman ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita buat ini ya, berarti kita sudah ambil yang di dalam kurung ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita dapatkan dikuadratkan? Berarti data yang ini, data yang di dalam ini XI kurang X bar itu dikuadratkan. Itu dipangkat 2 kan atau dikali dengan dirinya sendiri ya. Berarti sama dengan atau kita buat dulu di atasnya ya.
Kita buat dulu di atasnya menjadi, ya ini ya, kuadrat ya. Kita kasih dulu dalam kurung ya. Nah, equation-nya ini kita masukkan kuadrat. Oh, salah. Ya. Kita masukkan di sini ya, kuadratik. Ya. Kita cut, masukkan dulu bracket. Ini ya. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita buat kuadrat di sini. Kita jadikan putih juga ini ya, supaya kelihatan. Oke, gini ya. XI kurang X bar kuadrat. Nah, silakan dikuadratkan. Sama dengan apa kalau rumusnya di Excel? Sama dengan SQRT kalau di Excel ya. SQRT dari ini ya. Oh, sorry. Oh, akar kalau SQRT ya. Akar, sorry. Kalau pangkat berarti dia ini ya dipangkatkan dengan 2. Nah, ini pangkatkan dengan 2. Tidak perlu dikunci karena cuma mengarah ke sini ya. Ini nanti ke sini, ini ke sini. Tidak ada yang tetap. Selnya tidak ada yang tetap ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, dapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita cari jumlahnya. Jumlahnya nih, jumlahkan ini semuanya, jumlahkan. Bagaimana rumusnya? Sama dengan rumusnya ini tadi ya, sum ya. Langsung saja di sini ya. Sama dengan sum dari jumlah ini semua. Ya. 2360 ya. Kemudian langsung masukkan. Jadi ini bagian atas sudah selesai, pembilangnya sudah selesai, tinggal N kurang 1. N kurang 1 itu berapa? N-nya adalah 23 ya, karena sampai 23 orang respondennya. Kemudian dikurangi 1 berarti 22. Ya, langsung ditulis sama dengan 23 kurang 20, kurang 1, 22. Nah, langsung kita buat lagi di sini ya. Ini dibagi dengan ini. Hasilnya adalah 107,316218. Artinya simpangan bakunya adalah, sorry, variansinya adalah 107,32. Kenapa 32, Pak? Saya mau ambil 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma, maka angka ketiga di belakang koma itu kalau dia lebih daripada 5 atau sama dengan 5, maka yang satu ini di jumlah atau ditambah 1 menjadi 2. Kayak ini ya. Tetapi kalau di sini yang 6 ini sebenarnya bukan 6, 4 misalnya atau 3, maka tetap dia 1 ya. Tapi karena dia 6, maka dia ditambah 1 ya, dianggap ya. Jadi variansinya adalah 107,32. Bagaimana Pak dengan sudah dapat variansi tadi? Terus bagaimana dengan simpangan baku? Nah, simpangan baku tadi bagaimana simpangan baku? Simpangan baku tadi tinggal diakarkan ya. Simpangan baku tadi itu sama dengan akar dari ini semua ya. Ini sama dengan 1 sampai N XI kurang X bar pangkat 2 dibagi N kurang 1 ya. Jadi tinggal diakarkan. Jadi tadi 107,32 itu tinggal dikasih akar di sini. Apa tadi yang saya salah tadi? SQRT ya. Tinggal berarti SQRT di sini. Ya. Di sini tinggal SQRT sama dengan SQRT square root bahasa Inggrisnya ya. SQRT dari ini. Root itu akar, square itu pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 107,32 adalah berapa? 10, 10,36. Kenapa 6? Karena di sini yang angka ketiganya adalah 9 ya.
9 itu di atas 5. Kalau dia di atas 5, maka ini ditambah 1. Yang 5 ini ditambah 1. Paham ya? Gampang ya, gampang sekali. Jadi tinggal kalian nanti perbaiki ya. Nah, misalnya dapat di sini jumlah, kemudian di sini langsung ditulis banyaknya data ya. Ah, jumlah langsung saja di sini ya, supaya tidak terlalu banyak apa namanya ini apa sih? Ini apa? Ini n kurang satu kasih keterangan gitu ya. Ini adalah jumlah kuadrat ya. Terus yang ini adalah variansi. Ini pembulatan variansi. Nanti kalau sudah ditulis tabelnya, tinggal rumusnya saja dengan ininya, enggak apa-apa ya. Nggak usah dikasih kayak gini sekali, enggak apa-apa. Ini adalah simpangan baku. Atau disebut sebagai juga kalau bahasa Inggrisnya standar deviasi ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang tugasnya teman-teman adalah mencari standar deviasi atau simpangan baku dari data yang sudah kalian kumpulkan sebelumnya ya. Silakan, jadi ada 2 variabel, kemudian cari semua simpangan bakunya. Sama dengan ini. Nah, nanti setelah itu baru kita masuk ke interval estimation atau confidence interval, interval kepercayaan ya. Mudah-mudahan sudah paham sampai di sini ya, mengenai tugas dan sebagainya ya. Hmm. Jadi silahkan nanti teman-teman eh, buat kolom tambahan seperti ini, lalu dibuat jumlahnya di bawah berapa, lalu di apa namanya variansinya yang mana, kemudian simpangan bakunya yang mana ya, seperti itu ya. Oke, tugasnya itu ya membuat eh, penduga variansi populasi, membuat penduga variansi populasi dan mencari penduga eh, penduga standar deviasi atau simpangan baku, ya. Atau simpangan baku. Oke, sekian dulu hari ini. Silakan, selamat mengerjakan tugas. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.